Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu simple present, yaitu tenses yang pertama. Sebelum kita bahas tentang simple present, kita bahas dulu. Yang pertama adalah mengenal kalimat, ya. Mengenal kalimat. Kalimat itu kalau kita mempelajari tenses yang jumlahnya ada 16 itu poinnya ada di kalimat, ya. Kalimat positif, kalimat negatif, sama interrogatif. Positif tandanya plus, negatif min, interrogatif tanda tanya, itu lambangnya. Langsung kita jelaskan tentang kalimat positif dulu. Kalimat positif nanti ditandai dengan tanda plus. Ini diingat-ingat tandanya seperti ini. Contohnya, kamu makan nasi setiap hari. Kalimat positif adalah kalimat berita. Jadi memberitakan, menjelaskan atau mengutarakan ke teman kalian kalau makananmu setiap hari itu nasi. Saya belajar setiap malam, berarti memberitahukan kepada orang lain bahwa setiap malam kamu belajar. Jadi ngomongi, itu namanya kalimat berita atau kalimat positif, ya. Kemudian kalimat negatif, lambangnya minus seperti ini. Saya tidak makan nasi setiap hari. Kalau negatif berarti ada kata tidak, penjelasannya ada di bawah ini, ya. Jadi menunjukkan kalau tiap hari makananmu bukan nasi, jadi menunjukkan tidak, ya. Mungkin jagung atau roti dan sebagainya, makananmu bukan nasi. Jadi kalimat negatif cirinya ada di kata tidak, jadi menunjukkan sampean tidak melakukan apa yang ada di kata kerjanya. Lanjut, interrogatif. Interrogatif adalah kalimat tanya. Apakah kamu makan nasi setiap hari? Ini kalimat tanya yang membutuhkan jawaban iya atau tidak, dalam bahasa Inggris yes or no. Jadi kalimat yang membutuhkan jawaban yes or no, iya atau tidak. Untuk lebih jelasnya interrogatif saya jelaskan dulu, khusus interrogatif, ya. Ini yang sebelah kiri interrogatif, kalimat tanya yang butuh jawaban yes no atau dinamakan interrogatif. Yang sebelahnya ini perbandingannya, kalimat tanya yang tidak butuh jawaban yes no, kalimat tanya seperti biasanya. Perhatikan nomor 1, contohnya, apakah kamu membeli roti? Ini dijawab ya bisa, dijawab tidak juga bisa. Apakah kamu membeli roti? Tidak, Pak, itu bisa. Apakah kamu membeli roti? Tidak, Pak, bisa. Tergantung kondisinya bagaimana. Kalau memang membeli berarti ya, kalau tidak berarti tidak. Perhatikan dengan kalimat sebelahnya, apa yang kamu beli? Ini dijawab yes no, bisa apa enggak? Jelas enggak bisa. Apa yang kamu beli? Iya, Pak, enggak nyambung. Apa yang kamu beli? Tidak, Pak, tidak nyambung. Berarti kalimat yang sebelah ini bukan kalimat interrogatif, bukan kalimat tanya interrogatif, ya, karena tidak butuh jawaban yes atau no, karena ini jawabannya benda. Apa yang kamu beli? Yang kamu beli bisa roti, bisa minuman, bisa makanan, baju, dan sebagainya. Agak cepat, langsung nomor 2. Apakah mereka minum susu? Iya, Pak, nyambung. Tidak, Pak, masih nyambung. Berarti ini butuh jawaban yes atau no, nomor 2. Berarti ini namanya interrogatif. Bandingkan dengan sebelahnya, apa yang mereka minum? Ini dijawab iya, tidak bisa. Dijawab tidak juga tidak bisa. Apa yang mereka minum? Jawabannya pasti kalau enggak air, teh, susu, kopi, dan sebagainya. Jadi tidak bisa dijawab yes atau no. Berarti ini bukan interrogatif. Kemudian nomor 3 yang terakhir, apakah dia menggambar rumah? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Kalau sebelahnya, apa yang mereka gambar? Ini tidak bisa dijawab ya atau tidak bisa dijawab yes no, berarti ini bukan interrogatif. Apa yang mereka gambar? Jawabannya bisa menggambar rumah, bisa menggambar pemandangan, gunung, dan sebagainya. Ini berarti bukan kalimat tanya interrogatif. Yang interrogatif yang ada di sebelah sini semua. Ini butuh jawaban yes atau no. Itu 3 kalimat yang perlu dipahami dulu, ya. Kemudian lanjut, dalam memahami tenses 16 tenses itu pasti ada 3 poin yang wajib dipahami. Yang pertama ada rumus, kemudian fungsinya, fungsi dari tenses tersebut apa, karena setiap tenses beda-beda, sama keterangan waktunya.
Untuk fungsi dan keterangan waktu ini tidak saya bahas detail untuk di video ini, mungkin setelah saya menjelaskan tenses kedua baru ada perbandingan, nanti baru saya menjelaskan fungsi dan keterangan waktu. Untuk kali ini saya hanya fokusnya ke rumusnya dulu. Lanjut, kita mulai bahas simple present. Yang pertama kita bahas adalah seperti yang tadi kita bahas adalah rumusnya. Rumusnya simple present ini ada 3 bentuk: positif, negatif, sama interrogatif. Jadi ini cara membuat kalimat ya. Tenses itu nanti pokoknya salah satu struktur menulis kalimat yang baik dan benar. Rumusnya kalau bentuk positif ada subjek, S itu subjek kalau masih ingat di video sebelumnya, kemudian V itu verb, kata kerja. Kata kerjanya bentuk ke-1. Kalau di video sebelumnya saya terangkan verb 1, verb 2, verb 3. Umpamanya kata eat, makan, berarti ada eat, ate, eaten. Speak, berbicara, speak, spoke, spoken. Tapi untuk simple present semuanya memakai verb 1. Kemudian di sebelahnya ada verb 1, ini ada kadang S-nya ada di dalam kurung ya, maksudnya kadang ada S-nya, kadang tidak, tergantung nanti kalimatnya. Ini nanti dijelaskan di selanjutnya. Kemudian yang terakhir adalah objek. Bentuk negatif ada subjek, do atau does, kemudian not, kemudian verb 1 objek. Untuk bentuk interrogatifnya do atau does, subjek, verb 1 objek. Untuk do does ini ada apa atau ini maksudnya pilih salah satu. Nanti ya, ini saya terangkan. Jangan ditulis semua tapi dipilih salah satu. Oke, lanjut. Ini untuk rumusnya saya tayangkan supaya untuk mudah dipelajari. Ini keterangannya di samping. Kemudian langsung ke contohnya biar cepet ya, biar mudah. Langsung ke example 1 menuju ke number 1. Example number 1. Kamu makan nasi. Ini perintahnya translate into English, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Ini jawabannya ada di sampingnya pas. Tapi ini etok-etoknya gue ngerti jawabannya. Kita bahas satu persatu. Kamu makan nasi. Kita sebelum menerjemahkan, jadi menerjemahkan kalimat itu jangan ngawur lihat kamus, nanti susunan katanya pasti berantakan. Tapi harus lihat rumusnya karena kita sedang mempelajari tentang tata cara menulis ya. Kamu makan nasi, dicari dulu kata kerjanya. Kata kerjanya makan. Subjeknya, pelakunya kamu, yang dimakan objeknya berarti nasi. Wes, itu diingat-ingat, itu cara mengidentifikasi subjek verb objek seperti yang video sebelumnya. Kemudian kita identifikasi lagi. Ini nomor 1 ini bentuknya positif, negatif, apa interrogatif. Harus tahu dulu. Cara mengidentifikasi adalah nomor 1 ini kalimatnya ada kata tidak apa enggak. Kamu makan nasi, tidak ada kata tidak, berarti ini bukan negatif. Ada kata apakah apa tidak, tidak ada, berarti kalau enggak ada tidak, enggak ada apakah, berarti ini positif. Kalau sudah ketemu ini kalimat positif, langsung dilihat rumusnya atas bagian positif, jangan lihat rumus yang lain ya. Caranya lihat caranya nulis. Pertama ditulis rumusnya adalah di sini ditulis S, lihat rumus ya, S subjek, subjeknya di sini kamu bahasa Inggrisnya you, langsung dilihat jawabannya sebelahnya ini you, tulis. Kemudian verb, kata kerjanya makan bahasa Inggrisnya eat, ditulis di sebelahnya sini eat. Terus kalau sudah, kita berhenti dulu di sini, langsung menuju ke keterangan nomor 1 atas. Jika subjeknya I, you, they, we jamak itu subjeknya lebih dari 1 ya, pemane Susi dan Susan, berarti ada 2 itu jamak. Saya ulangi, jika subjeknya I, you, they, we jamak, maka dalam kalimat positif hanya untuk kalimat positif, diingat-ingat. Yang negatif interrogatif jadi gak termasuk. Jika dalam kalimat positif, untuk verbnya, kata kerjanya itu tidak perlu ditambah S. Kata kerjanya tadi makan, bahasa Inggrisnya eat, berarti eat-nya tuh cukup eat seperti biasa, jangan ditambah huruf S ya. Wes seperti ini tok, eat ini tok. Kemudian yang terakhir lihat rumusnya lagi.
O nya adalah nasi, tulis rice. You eat rice. Kalau masih bingung bisa diulangi lagi video ini ya. Nomor 2, contoh nomor 2, kamu tidak makan nasi. Subjek verbnya sudah tahu ya tadi ya. Kamu tidak makan nasi. Ini diidentifikasi positif, negatif, apa interrogatif. Ada kata tidak, berarti ini pasti negatif. Berarti langsung dilihat rumus negatif, jangan lihat rumus yang lain nanti salah ya. Pertama ditulis, lihat rumusnya subjek. Subjeknya kamu, berarti you, ditulis di sini you, di jawabannya you. Kemudian setelah subjek ada 2, do apa does. Untuk menentukannya lihat keterangan poin nomor 3. Auxiliary verb itu kata kerja bantu. Dalam simple present ada 2, do dan does. Lihat poin keempat. Untuk subjek I, you, they, we dan jamak itu pakainya do ya. Bawahnya she, he, it tunggal. Tunggal itu berarti subjeknya 1. Kalau nama orang berarti Rudi. Rudi ini dewe. Ini Budi, Budinya sendiri. Budi makan nasi, berarti hanya Budi saja. Jadi itu tunggal. Kalau si he it tunggal, dia pakai does. Berarti kalau di sini subjeknya tadi, kembali ke soalnya ya. Kalau subjeknya you, pilihnya do apa does? Pilihnya do, karena subjeknya adalah you ya. Lihat contohnya di bagian jawaban yang warna biru, you do. Ini dipilih salah satu tadi, rumusnya do apa does, pilih do ya. Kemudian lihat rumus lagi, setelah do does sudah, pilih do tadi ya. Kemudian yang ditulis not. Not ini menunjukkan artinya tidak, ditulis not. Pokoknya lihat rumus mesti selamat, jangan nggak lihat rumus. Kemudian rumusnya lagi, verb 1. Verbnya tadi kata kerjanya makan, eat. Objek terakhir yang dimakan tadi nasi, rice. You do not eat rice. Atau you don't eat rice, bisa disingkat ya. Lanjut yang terakhir, apakah kamu makan nasi? Ini bentuknya interrogatif, ada kata apakah, berarti langsung lihat rumus yang atas bagian interrogatif. Langsung dilihat do, pilihannya do apa does. Kalau subjeknya tadi you, berarti pakainya do. Depan sendiri tulis do, lihat di jawaban bawah do, tulis dulu. Kemudian subjeknya apa? Subjeknya you, tulis do you. Kemudian lihat rumusnya, verb 1, eat makan. Objeknya apa? Rice. Do you eat rice? Jadi do atau does ini kalau di depan artinya menjadi apakah. Jangan sampai sampean lihat di kamus golek apakah sampai elek gak temu-temu. Engko ketemu nih buat malah keliru semua. Ya. Itu sudah menunjukkan kata apakah. Pokoknya kalau interrogatif berarti itu depannya pasti apakah, entah itu depannya do apa does, sama saja apakah. Kemudian do you eat rice, jawabannya apakah kamu makan nasi kan, ini soalnya ya. Pertanyaannya seperti itu. Kalau dijawab, kalau jawabannya ya berarti yes you do, seperti ini. Kalau negatif, kalau tidak, apakah kamu makan nasi? Tidak, berarti jawabannya no you don't. Donnya, do not-nya disingkat. Cara nyingkatnya seperti ini. Lanjut ke example number 2. Example kedua. Perhatikan example number 1. Dianya perempuan makan nasi. Ini kalimat positif karena tidak ada kata tidak ada apakah. Berarti ini kalimat positif. Perintahnya sama, terjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Anggap saja di sebelahnya ini belum ada jawabannya ya. Anggapnya ngerti. Kemudian langsung lihat rumusnya yang positif. Sudah tahu positif kan tadi ya. Yang ditulis pertama adalah subjek. Subjeknya karena dia perempuan berarti she, ditulis di sini she. Kemudian verb 1 ditulis. Verbnya makan, makan eat. Lihat keterangan nomor 1 atas. Ya dulu, jika subjeknya ayu dewi jama lebih dari 1 itu positif. Ini karena si berarti dia tidak termasuk yang nomor 1. Berarti lihat nomor 2. Jika subjeknya si, he, it tunggal, maka kalimat positif kata kerjanya ditambah s. Berarti harus ditambah s hanya untuk kalimat positif tok. Untuk negatif sama interrogatif itu tidak. She eats rice. Ini s-nya saya
warnai putih supaya untuk membedakan, nggak bingung. She eats rice, dia makan nasi. Kemudian nomor 2, dia tidak makan nasi. Ada kata tidak berarti negatif, langsung lihat rumusnya atas. Yang pertama ditulis subjek, subjeknya she ditulis dulu. Kemudian rumus lagi do apa does. Karena subjeknya she berarti kita manut keterangan poin 4. Kalau she berarti pakai does. Tulis does. Lihat rumusnya lagi. Setelah itu not. Notnya ditulis dulu. Kemudian verb 1. Verb satunya tidak ada s-nya. Tulis seperti biasa. She does not eat. Terakhir rumusnya o. Objeknya rice. Yang terakhir, apakah dia makan nasi? Ini interrogatif, berarti paling depan lihat rumusnya do apa does. Jawabannya does. Karena apa does? Karena subjeknya she, dia pakai does, tidak boleh pakai do. Kemudian rumus lagi, lihat subjek, subjeknya she ditulis she. Kemudian verb 1, verb satunya makan, eat, tulis eat, tidak usah ditambah s. Kemudian objeknya rice. Menjadi sudah jadi ya. Does she eat rice? Apakah dia makan nasi? Jawabannya kalau iya berarti yes she does. Ingat ya, kalau depannya sini does, belakangnya juga does. Kalau untuk jawaban yes she does. Terus kalau negatif no she doesn't. Doesn't, does not, disingkat doesn't. Seperti negatif ini kalau gak mau ditulis does not juga boleh, bisa disingkat doesn't. Oke, lanjut. Kita ke fungsinya. Untuk fungsi seperti yang saya bilang tadi, fungsinya saya nggak fokus ke fungsi dulu. Nanti kalau saya sudah menjelaskan tenses yang kedua, present continuous, saya akan bahas lebih dalam. Fungsinya adalah untuk simple present ya, menyatakan fakta atau untuk menyatakan kebiasaan atau rutinitas. Jadi kejadian yang sering dilakukan berulang-ulang itu termasuk simple present. Itu poinnya biasanya di situ. Kemudian keterangan waktu ini sama seperti fungsi, saya nggak terlalu mendalami. Nanti kalau sudah menjelaskan tenses berikutnya present continuous, baru nanti saya kasih tahu seperti apa perbandingannya dengan present continuous dan simple present. Ini nanti sangat berpengaruh ya, keterangan waktu nanti sangat berguna. Kalau masih satu tok ini present simple present tok, nanti mungkin masih bingung. Nanti saja kalau sudah saya menjelaskan present continuous. Yang pertama ini ada keterangan waktu, sebenarnya ada banyak ya, nggak hanya ini tok, banyak sekali. Tapi yang apa itu yang sering muncul saja ini. Ada always, every, sometimes, seldom, usually, never. Artinya selalu, setiap, kadang-kadang, jarang, biasanya, tidak pernah. Ini contoh-contoh kalimat dalam simple present. Yang pertama, mereka number one ya, number one. Example number one, mereka mengunjungi kamu setiap pagi. Ini kalimat positif. They visit you every morning. Number two, mereka tidak mengunjungi kamu setiap pagi. Ada kata tidak berarti negatif. They do not. Kenapa do? Karena di sini they. They do not visit you every morning. Number three, apakah mereka mengunjungi kamu setiap pagi? Interrogatif berarti depannya do apa does. Karena dia they berarti do. They visit you every morning. Jawabannya bisa yes they do atau no they don't. Number 4, Ahmad membeli beras setiap Senin. Ahmad buys. Kenapa buys? Karena Ahmad termasuk tunggal, temannya si he it. Jadi bentuk positifnya verbnya ditambah s. Karena ini bentuk positif. Nomor 4, Ahmad buys rice every Monday. Number 5, Ahmad tidak membeli beras setiap Senin. Ahmad does not. Karena tunggal dia pakai does. Ahmad does not buy rice every Monday. Number 6, apakah Ahmad membeli beras setiap Senin? Ini interrogatif. Interrogatif. Karena interrogatif berarti depannya does. Karena dia tunggal. Does Ahmad buy rice every Monday?
Yes, Ahmad does, or no, Ahmad doesn't. Cukup sekian keterangan saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.